Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Nah, firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Secara khusus saya akan baca ayat 30 sampai 32. Firman-Nya berkata demikian. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Demikianlah kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita semua harus bertobat. Artinya bahwa siapapun kita, apapun kita, kebenaran firman Allah hari ini mengingatkan kita bahwa kita semua harus bertobat. Apakah kita pemimpin ataukah kita rakyat biasa? Apakah kita pendeta atau jemaat? Apakah kita dalam posisi sebagai pemimpin atau hanya bawahan, kita kaya kah, miskin kah, tua kah, muda, semua harus bertobat. Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang yang ada di Athena, yang pada waktu itu terkenal dengan banyak patung-patung, banyak penyembahan-penyembahan berhala. Atas dasar itulah Paulus berkata dalam ayat 30, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Di mana-mana semua mereka harus bertobat. Artinya kita semua harus menyadari, harus mengintrospeksi diri terus, harus mengevaluasi dan mendiagnosa diri terus untuk kita terus semua bertobat dari dosa kita. Kenapa kita harus bertobat dari dosa, dari kesalahan, dari pelanggaran kita? Kenapa harus bertobat? Bertobat itu kan artinya bahwa kita berpaling, kita metanoia, berubah pikiran. Itu esensi dasarnya. Atau lebih sederhananya bertobat adalah ketika kita dapati ada cara hidup, ada kelakuan kita yang tidak sesuai firman, ya harusnya kita buang dan harusnya kita tinggalkan. Ada 3 hal penting kenapa semua harus bertobat. Kenapa sebagai umat kita harus bertobat. Dalam ayat 30a, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Allah yang memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kalau Allah yang memberitahukannya, itu berarti bahwa itulah kehendak Tuhan, itulah kemauan Tuhan. Jadi kenapa kita harus bertobat? Karena itu kehendak Allah. Bertobat itu bukan kehendak manusia. Bertobat itu bukan kehendak siapa-siapa. Tapi bertobat itu adalah maunya Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Jadi kalau kita tidak bertobat itu artinya sama dengan kita memberontak melawan Tuhan. Dan kalau kita memberontak itu yang akan menimbulkan masalah yang serius dalam perjalanan hidup kita. Jadi langkah yang paling aman adalah lebih baik kita menyadari keberdosaan kita, menyadari akan pelanggaran kita, dan kita mau berkata, Tuhan saya mau bertobat. Karena ini kehendak Tuhan. Alasan kedua, kenapa semua harus bertobat? Ayat 30b, bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat.
Harus. Jadi bertobat itu bukan apakah Anda mau atau tidak mau. Bertobat itu bukan soal pilihan, Anda suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Tapi bertobat itu harus. Artinya tidak bisa tidak. Jadi kenapa kita harus bertobat? Alasan yang kedua, karena ini suatu keharusan. Ini bukan saran, ini bukan rekomendasi, ini bukan pilihan. Ini keharusan. Kalau keharusan itu artinya bahwa tidak bisa tidak. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita dituntut untuk bertobat dari dosa kita. Apakah harus kita bertobat dari persinahan? Kita harus bertobat dari kemabukan kah? Kita bertobat dari kemalasan kah? Kita bertobat dari apapun juga yang bertentangan dengan firman. Kita harus belajar untuk membuangnya, belajar untuk meninggalkannya. Karena itu keharusan bagi kita sebagai umat. Yang ketiga, dalam ayat 31, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Akan menghakimi dunia. Jadi kenapa kita harus bertobat? Kenapa semua harus bertobat? Karena ada waktunya. Penghakiman Tuhan itu akan berlaku. Ada waktunya dan ada saatnya penghakiman Tuhan yang adil itu akan berlaku bagi semua orang. Bagi semua manusia, siapapun dia, apapun dia, dan bagaimanapun dia. Nah, karena ada penghakiman itu yang sangat mengerikan dalam hidup kita, karena ancamannya juga sangat menyakitkan bagi kita, maka langkah yang paling aman adalah kita sadari akan keberdosaan kita dan kita mau bertobat dari dosa. Daripada kita kepala batu, daripada kita tegar tengkuk, daripada kita keras hati yang hanya akan merusak dan menghancurkan hidup kita, bahwa kita akan ada dalam penghakiman Allah. Lebih baik yang paling mudah dan paling gampang adalah mari kita bertobat dari dosa-dosa kita, sehingga sebagai umat, sebagai orang percaya, kita tidak menghadapi penghakiman. Pertobatan di sini bisa dalam konteks bahwa kita menyadari keberdosaan kita dan kita datang beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan penyelamat kita, tapi juga yang akan menjadi hakim. Sehingga kita mau sungguh percaya kepada Dia, beriman kepada Dia, sehingga penghakiman itu tidak berlaku bagi orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus. Ini sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami, semua harus bertobat. Karena ini kehendak Allah. Karena ini suatu keharusan. Karena ada waktu untuk adanya penghakiman itu. Roh-Mu yang kudus, tanamkan dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.